Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang otonomi daerah. Dengan saya sendiri, Arika Zafira, nomor induk 15156200060. Dan saya Wardah Hanifah dengan nomor induk 15156620028. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Melihat dari asal bahasanya, otonomi atau otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lalu selanjutnya ada sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi kewenangan telah dipindahkan ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Ada prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas itu pengertiannya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar dan menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada prinsip otonomi nyata. Menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Yang ketiga, prinsip otonomi bertanggung jawab. Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional, yang ada pada dasar memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Selanjutnya ada tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah bisa leluasa mengatur, merencanakan, dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan berkuasanya pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan umumnya tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat, sehingga mempercepat kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Lalu yang ketiga, ada menjaga hubungan harmonis antara pemerintah. Menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integrasi Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, mendorong pemberdayaan masyarakat. Mendorongnya itu dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya ada dampak otonomi daerah. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu terjaga keseimbangan hubungan pemerintah. Dampak positifnya itu terjaga keseimbangan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena otonomi daerah. Meningkatkan sosial budaya masyarakat daerah tersebut, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya lebih mudah terdeteksi. Struktur organisasi dan personil dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi penggemukan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dampak negatifnya ada otonomi daerah masih sering disalahkaprahkan, artinya pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Kesenjangan antar daerah kaya dan miskin semakin tinggi, anggapan keseragaman kesiapan daerah, munculnya sifat kedaerahan atau
etnosentrisme yang fanatik. Selanjutnya ada sumber penerimaan dan pelaksanaan desentralisasi. Ada 3 sumber penerimaan dan pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu ada dana perimbangan daerah. Dana perimbangan daerah terdiri dari dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam, yaitu hasil pajak bumi dan bangunan, PBB, bea perolahan hak asasi tanah dan bangunan, BPHTB, dan bagi hasil sumber daya alam, atau SDA yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, serta perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut, terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP 84 Tahun 2001. Lalu ada dana alokasi umum. Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan kebijakan bagi hasil dana hasil umum minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri. Lalu selanjutnya ada dana alokasi khusus. Pada hakikatnya pengertian dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN. Lalu yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan sendiri, sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya ada prospek otonomi. Yang pertama ada aspek ideologi. Pancasila merupakan pandangan, falsafah hidup, dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Melalui otonomi daerah, nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, aspek politik. Pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan pusat kepada daerah. Pengakuan pusat terhadap eksistensi daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Selanjutnya ada aspek sosial budaya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial, dan budaya, serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Yang terakhir, ada aspek pertahanan keamanan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memantapkan kondisi ketahanan daerah dalam kerangka ketahanan nasional. Pemberian kewenangan kepada daerah akan menumbuhkan kepercayaan daerah terhadap pusat. Tumbuhnya hubungan dan kepercayaan daerah terhadap pusat akan dapat mengeliminir gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perkembangan otonomi daerah. Saat ini, perkembangan otonomi daerah memasuki babak baru, yaitu dengan diadaannya pemilihan serentak kepala daerah. Sebelumnya yang terjadi
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2014, pemilihan bupati atau wali kota ditentukan oleh DPRD. Namun, dengan keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang dikukuhkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, Jungto UU Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Judul dari kasusnya itu kapitalisasi fiskal terbatas pembangunan daerah tersendat. Kasusnya adalah rendahnya kemampuan fiskal daerah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional belum dirasakan secara merata. Hal ini terlihat dari konsentrasi pembangunan yang masih terpusat di Jawa karena terbatasnya sumber pendapatan APBD. Pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada dana transfer. Kaitannya dengan materi dan kasusnya adalah terbatasnya sumber pendapatan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Besarnya penerimaan dari pendapatan asli daerah akan sangat membantu bagi daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung dengan bantuan keuangan dari pemerintah. Lalu kaitan selanjutnya dengan pembangunan yang masih terpusat di Pulau Jawa. Pelaksanaan otonomi daerah yang terpusat tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Di antaranya yang paling menonjol adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintah yang diatur oleh pusat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.